Sutra Teratai yang Menakjubkan. Bab 23. Aktivitas Lampau Bodhisattva Vaisajaraja. Simvasyang Sutra Teratai episode 1817. Memperoleh kebahagiaan dari samadhi dan setulus hati memberikan persembahan. Saat batin jernih, segala fenomena menjadi terang. Saat sifat hakiki gelap, segala kondisi menjadi kelam. Dimanapun mentari dan rembulan menerangi, adalah alam semesta baik untuk menjaga lahan batin. Kita harus bersungguh hati. Saat batin jernih, segala fenomena menjadi terang. Saat sifat hakiki gelap, segala kondisi menjadi kelam. Kita berpikir dengan sungguh hati. Setiap hari kita mencari batin kita. Di manakah batin kita? Sekarang kita sudah di sini untuk mendengarkan Dharma. Cepatlah, temukan kembali batin Anda. Temukan kembali dan menyatukannya dengan orang dan Dharma. Kita perlu memahami diri kita sendiri. Batin kita selalu jauh dari saat ini. Pikiran seperti ini yang sulit dijaga. Inilah makhluk awam. Karena kita adalah makhluk awam, maka kita harus belajar dari Buddha. Belajar untuk menenangkan batin dengan sebersih pikiran. Kita harus menenangkan batin kita. Saat ini, pikiran ini tidak terpisah sedetik pun. Misalnya, sekarang ini ketika saya berjalan keluar, saya melihat langit sudah terang. Sinar ini adalah sinar yang dipancarkan dari matahari. Setelah 8 menit sampai ke kita, sekarang kita duduk di sini. Jarak antara kita dan matahari merupakan kecepatan cahaya untuk mencapai bumi. Kita dapat merasakannya. Kita harus mengatakan ini membutuhkan 8 menit. 8 menit yang lalu, matahari memancarkan sinar ini. 8 menit kemudian, kita mulai melihat sinarnya. Sinar ini sampai ke kita dengan kecepatan cahaya. Sekarang saya berbicara, tidak ada perbedaan jarak dengan kalian semua. Jika lebih jauh, akan ada perbedaan jarak. Dengan perkembangan teknologi, ketika saya berbicara, dapat menggunakan teknologi untuk terhubung. Tidak peduli sudut manapun di Taiwan atau negara manapun di bumi. Cukup tekan dengan sebuah jari, suara akan sampai di sana. Perbedaannya hanya sepersekian detik. Bagi kita manusia, tampaknya tidak ada perbedaan. Tetapi jika kita memandangnya dengan serius, memang ada perbedaan waktu. Suara kicauan burung, meskipun terdengar sangat dekat, tetap saja ada jedanya. Kalau tidak ada jeda, maka suara itu tidak akan terdengar jelas. Harus ada sedikit jeda waktu, sepersekian detik. Sebuah selah. Dengan adanya jarak ini, barulah suara itu bisa dibedakan kalimat demi kalimat dan disampaikan kepada semua orang. Satu persatu kata bisa masuk ke dalam hati, melalui telinga, kemudian dianalisis oleh pikiran, hingga akhirnya bisa dipahami. Setelah mengenal dan memahami, kata-kata itu akan tersimpan dalam ingatan di dalam hati. Itu bukan hal yang mudah. Dengan cara seperti itu, semuanya dianalisis. Harus melewati beberapa tahapan jarak. Harus berputar beberapa kali. Prosesnya benar-benar satu persatu dianalisis. Harus melalui begitu banyak putaran dan proses kerja. Barulah satu kata itu bisa terdengar dengan jelas dan tersimpan dalam hati. Inilah yang disebut Dharma. Ini juga adalah Dharma. Harus melewati berbagai metode dan tahapan agar suara itu bisa benar-benar masuk ke dalam telinga dan tersimpan dalam pikiran dan hati kita. Betapa tidak mudahnya hal ini. Maka, jika kita memahami kebenaran sejati yang terkandung dalam Dharma, inilah kebenaran sejati itu. Ini juga merupakan prinsip dalam menyebarkan Dharma. Bila kita menyadari bahwa harus melewati proses yang begitu kompleks dan berputar-putar seperti ini,
maka kita harus menghargainya. Yang sadar adalah orang yang peka, yang bisa merasakan. Ia akan dengan sangat halus dan cermat menganalisis berbagai hal. Dari satu hal yang tampak sederhana, ia bisa memahami susunan dharma di dalamnya. Inilah yang disebut dengan merasakan. Hal yang sama, batin bisa jelas, adalah harus melewati dharma yang sudah dibabarkan sebelumnya. Kalian baru bisa taruh dalam ingatan. Otak pikiran, oleh karena itu harus ingat. Kalau tidak, dia akan mengalir keluar seiring waktu. Segera mengalir keluar, oleh karena itu kita sering satu kata mengatakan, mendengar dharma tanpa bocor. Dharma tanpa bocor. Dharma itu dengar, putar sebentar, masuk ke hati. Setiap huruf dan setiap kata dari suara diubah menjadi teks. Teks diubah menjadi ingatan. Mengingat teks dalam hati, mulai dari ingatan. Kalau menanyakan ke kalian, kata ini adalah apa? Harus segera dari ingatan ditulis keluar. Oleh karena itu semuanya mendengar. Segera mengingatnya. Saat mendengarnya, seandainya tidak diubah menjadi teks, teks seandainya tidak menggerakkan otak, kekuatan otak memerintah kesadaran, mana ada kemampuan memegang pena ini. Dengan menulisnya satu demi satu huruf, ini adalah kita belajar Dharma Buddha. Juga mau menggunakannya, termasuk satu pendengaran. Satu pendengaran bisa menyadari ribuan. Mendengar Dharma adalah demikian mendengar. Mendengar Dharma ini, wah, saya sudah memahami banyak hal. Ini adalah bersungguh hati. Batin merangkul alam semesta. Seandainya kamu bersungguh hati, batin jernih, satu kata, kamu bisa mengandung sangat banyak. Kamu bisa menggunakannya sangat banyak. Ini disebut Dharma. Ada Dharma untuk menyadarkan. Nilai manfaat Dharma ada di sini. Harap semuanya bersungguh hati. Jadi, saat batin jernih, segala fenomena menjadi terang. Saya berharap setiap hari sebelum semuanya mendengarkan Dharma, kita harus memahami terlebih dahulu hal ini. Garis besar ini, saya selalu berharap melalui sutra teratai membantu agar setiap orang dapat memahami. Saat kamu ingin memahami sutra, sebelumnya harus mempunyai pikiran yang jernih. Jika pikiran ini tidak jernih, meskipun kamu hanya membaca sutra, tiada dharma untuk membebaskannya. Maka itu, saat batin jernih, segala fenomena menjadi terang. Kita dapat menjadi terang. Cahaya itu keluar. Meskipun cahaya dari matahari itu menghampiri kita, hanya berjarak 8 menit. Namun karena waktu itu, dan karena cahaya itu, kita dapat melihat semuanya. Semua halnya dengan jarak antara kita. Dan saya meminjam jarak waktu 2000 tahun yang lalu. Kita harus dengan bersungguh hati. Ajaran Sang Buddha pada saat itu telah bergema. Pada saat itu, orang-orang menyebarkan dari mulut ke mulut. Dan tulisan-tulisannya tetap ada di dunia. Dengan bersungguh hati memahaminya, sama seperti dengan sutra ini. Kita mengembalikan suara itu kembali, seperti kita menarik mundur waktu. Jadi kita harus bersungguh hati. Maka sifat hakiki gelap, segala kondisi menjadi kelam. Sifat hakiki kita yang demikian adanya, jika menjadi suram atau gelap, maka segala kondisi di sekitar kita pun terasa suram dan tidak jelas. Apa yang sedang kamu bicarakan, aku sama sekali tidak mengerti. Kenapa kamu bicara begitu banyak? Bagaimana aku bisa memahami ajaran ini? Bagaimana caranya agar hati bisa menjadi terang? Aduh, aku tidak bisa mendengarkan dengan jelas. Inilah yang terjadi saat sifat sejati kita tertutup oleh kebingungan dan kegelapan batin. Kebingungan dan kegelapan batin itu menjadi penghalang yang menutup kita. Kita mendengarkan ajaran. Hati tidak ditarik kembali ke dalam. Sedikit saja penyimpangan, maka ajaran itu pun tidak bisa dipahami. Maka tadi, sebelum mulai berbicara, terlebih dahulu saya bertanya, apakah semuanya sudah menemukan hatinya? Jika ada jeda, bahkan hanya sedikit saja, maka akan timbul kegelapan batin. Kata suram atau gelap, yaitu hati kita menjadi redup atau tenggelam dalam kegelapan. Sifat hakiki telah tertutupi. Itulah ketidaktahuan atau kebodohan batin. Oleh karena itu, kita harus sering-sering membangunkan hati kita. Jangan biarkan hati itu tenggelam dalam kelesuan. Jika sifat sejati kita menjadi suram, maka semua kondisi yang kita temui pun akan menjadi kelam.
Untuk bisa benar-benar memahami satu kalimat ajaran saja, diperlukan begitu banyak kondisi yang saling melengkapi. Seperti yang tadi saya sampaikan secara berputar-putar, diperlukan adanya kelengkapan semua kondisi pendukung tersebut. Saat saya berbicara, kalian harus benar-benar mendengarkan. Kalau tidak, dan hanya selisih sepersekian detik saja, satu kata tidak terdengar jelas, maka saat suara ini masuk ke hati kalian, akan menjadi kabur. Prinsipnya sama, jadi harus sungguh-sungguh memperhatikan. Seperti kalimat, dimanapun mentari dan rembulan menerangi, artinya matahari dan bulan memang bersinar. Tetapi tetap butuh proses waktu, agar sinarnya sampai ke kita. Namun di bumi ini, kita berada di dalam cakupan semesta yang baik. Alam semesta adalah ruang besar, tempat di mana matahari dan bulan berada. Matahari selalu bersinar di sana, dan bumi kita ini yang mengelilinginya. Maka dikatakan alam semesta baik untuk menjaga lahan batin. Artinya kita harus menjaga kondisi batin ini dengan baik. Hati kita harus berputar dalam dharma, mengikuti dharma dan bukan sebaliknya. Kita yang harus mencari dharma, bukan menunggu dharma datang mencari hati kita. Sekarang saya sedang berbicara di sini. Jika hati kita tidak dipanggil kembali untuk mendengarkan, padahal dharma disampaikan terus-menerus, maka itu berarti dharma sedang berusaha mencari kalian. Namun apabila kita bersungguh hati, hati kalian akan aktif mencari dharma. Saat itu hati akan menjadi tenang dan sungguh-sungguh mendengarkan. Apa sebenarnya yang sedang diajarkan dharma ini? Seperti inilah kondisi hati yang mencari dharma. Jika tidak ada kesungguhan hati dan harus duduk di sini, kata-kata telah diucapkan. Jadi hanya dharma yang mencari batin kalian. Suara yang sama dibuat. Semua orang sama duduk di sini. Sama-sama mendengar, ada mendengar suara ini. Namun apakah isi dharma telah memasuki batinmu? Jika tidak, berarti tidak bersungguh hati. Namun jika Anda ada mendengar dharma, berarti dharmalah yang mencari batinmu, bukan batin kamu yang mencari dharma. Jika kita semua jelas akan hal ini, sikap apa yang seharusnya kita miliki saat melatih diri? Apa itu ketekunan? Apa artinya bekerja keras? Kita harus bersungguh hati agar mampu memahami isi dharma. Apa yang dikatakan dalam naskah sutra kemarin? Naskah sutra kemarin mengatakan demikian. Bodhisattva Sarsa Sattva Priyadarsana ini suka mempelajari praktik keras di dalam ajaran dari Buddha Chandra Wimala Surya Prabhasa Sri. Giat melatih meditasi sambil berjalan. Setelah satu hati mencari jalan kebuddhaan selama 12.000 tahun penuh, akhirnya mencapai samadhi yang dapat menjelmakan segala tubuh jasmani. Bab 23 Aktivitas Lampau Bodhisattva Baisaja Raja. Semua orang seharusnya memahaminya. Dhamma yang baru saja dibabarkan, garis besar yang baru saja dibahas. Mari kita berkumpul dan mencoba bersatu di tempat ini. Sudah dikatakan, Bodhisattva Sarsa Sattva Priyadarsana ini, nama dari Bodhisattva ini dipanggil Bodhisattva Sarsa Sattva Priyadarsana. Bodhisattva ini suka mempelajari praktik keras. Beliau sangat bersungguh hati. Beliau harus praktik keras. Beliau sangat menggenggam waktu dan sangat tekun mempraktekkan apa yang orang lain tidak bisa praktekkan. Beliau mempraktekkannya, melakukan apa yang orang lain tidak bisa lakukan. Beliau melakukannya, berlatih apa yang orang lain tidak bisa latih. Beliau melatihnya. Beliau tidak takut menderita. Beliau bersuka cita, suka mempelajari praktik keras. Pada dasarnya, dirinya sendiri tidak menghindari penderitaan. Tidak menghindari penderitaan. Dirinya sendiri sangat dan senang menjalankan praktik keras. Maka tidak ada penderitaan. Di dalam lubuk hatinya tidak ada kata keras. Karena beliau bersuka cita. Beliau bahagia, suka mempelajari, sendiri memilih penderitaan ini. Tidak peduli seberapa keras, saya menggenggam setiap waktu dari jalinan jodoh ini, yaitu dengan menggenggam semua kesulitan, agar tidak termasuk penderitaan. Jadi di era dia itu, sebenarnya di dalam ajaran Buddha Chandra Wimala Surya Prabhasa Sri, beliau giat melatih meditasi sambil berjalan. Bukan di era Buddha Sakyamuni, tetapi di era Buddha Chandra Wimala Surya
Prabhasa Sri yang dia praktekkan. Saat itu juga, setelah satu hati mencari jalan kebudahan selama 12.000 tahun penuh, hidupnya sangat panjang. Waktu sangatlah panjang. Ada waktu dan usia hidup yang begitu panjang. Ia mendedikasikannya tubuh dan hidupnya, membaktikan jiwa kehidupan selama hayat masih di kandung badan. Ia berlatih praktek keras. Jadi, akhirnya mencapai samadhi yang dapat menjelmakan segala tubuh jasmani. Ini adalah kebajikan yang diperoleh bodhisattva ini. Setelah mencapai samadhi ini, hatinya penuh maha sukacita dan berpikir, saya telah mencapai samadhi yang dapat menjelmakan segala tubuh jasmani. Semuanya berkat kekuatan dari mendengarkan sutra teratai. Saya sekarang seharusnya memberikan persembahan kepada Buddha Chandra Wimala Surya Prabhasa Sri dan sutra teratai. Bab 23. Aktivitas lampau Bodhisattva Vaisakya Raja. Setelah mencapai samadhi ini, samadhi adalah konsentrasi yang benar. Karena ia begitu tekun, waktu yang begitu lama, maka konsentrasi yang benar setelah memperoleh samadhi. Hatinya penuh maha sukacita dan berpikir, saya telah mencapai samadhi yang dapat menjelmakan segala tubuh jasmani. Semuanya berkat kekuatan dari mendengarkan sutra teratai. Saya sekarang seharusnya memberikan persembahan kepada Buddha Chandra Wimala Surya Prabhasa Sri dan sutra teratai. Beliau dapat memperoleh sebab musabab samadhi ini. Asalnya dari mana? Ini menjelaskan setelah memperoleh samadhi, dengan setulus hati dan pikiran sukacita memberikan persembahan. Pertama-tama berpikir kalau itu adalah berkat jasa dari sutra ini. Selanjutnya berpikir untuk memberikan persembahan kepada Buddha dan sutra ini. Kebenaran sejati menyadarkan dan menuntunnya menuju praktik benar, sehingga tahu secara menyeluruh akan segala samadhi. Yang dikatakan di sini adalah, ini menunjukkan terlebih dahulu tentang mencapai samadhi, mencapai dharma samadhi. Setelah mencapai samadhi, yang didapatkan adalah hati yang dipenuhi sukacita. Dan hati sukacita inilah yang harus digunakan terlebih dahulu sebagai bentuk persembahan. Jadi, dari mana datangnya hati sukacita itu? Itu berasal dari ketulusan hati, yaitu dengan setulus hati dan pikiran, sukacita memberikan persembahan. Ketulusan dan kebahagiaan seperti itulah yang harus muncul saat ini. Akhir-akhir ini, tahun 2020, saya terus terhubung secara daring dengan para relawan suci di seluruh dunia. Saya selalu berkata, saya telah menerima begitu banyak persembahan. Meskipun para murid berada jauh dari guru, namun kalian semua telah menerapkan ajaran yang guru sampaikan dalam kehidupan sehari-hari. Inilah balasan terbaik bagi guru. Persembahan yang tertinggi dan tiada tara. Saya merasa sangat bahagia. Setiap hari saya sangat bahagia dan penuh sukacita. Itu karena kalian semua menunjukkan ketulusan itu. Apa yang dimaksud dengan ketulusan? Yaitu mendengarkan dan menerapkannya dalam hati dan mempraktekkannya dalam tindakan nyata. Inilah bentuk persembahan tertinggi dan tiada tara. Maka inilah yang disebut dengan ketulusan hati. Setulus hati dan pikiran sukacita memberikan persembahan. Jadi bodhisattva ini, beliau masih pertama-tama berpikir kalau itu adalah berkat jasa dari sutra ini. Maka mengapa beliau bisa merasakan sukacita dalam hatinya? Saat beliau mendengarkan sutra ini adalah sutra teratai. Lalu dari manakah asal sutra ini? Selanjutnya berpikir untuk memberikan persembahan kepada Buddha dan sutra ini. Karena sutra ini berasal dari Buddha masa lalu. Semua Buddha memiliki ajaran yang sama, maka ajaran ini dijaga dan diwariskan dari Buddha ke Buddha. Oleh karena itu, hal pertama yang harus dilakukan adalah bersyukur atau kan'en. Prinsip kebenaran sejati sudah ada diajarkan sejak lampau dan diakumulasi di dalam sutra ini. Sutra ini adalah ajaran abadi yang dapat diakumulasi. Di dalamnya termuat jalan bodhisattva yang agung dan mulia. Maka hal pertama yang beliau syukuri adalah sutra ini. Setelah itu, ia pun bersyukur kepada Buddha. Karena Buddha yang memaparkan dan menjelaskan sutra ini. Sehingga ia dapat memahami dengan jelas. Memahami kebenaran sejati. Dapat memahami dan menyadari kebenaran sejati ini. Buddha adalah orang yang terlebih dulu sadar. Setelah beliau sadar, beliau membimbing kita hingga kita sadar.
membimbing kita dan menunjukkan arah prinsip kebenaran yang benar. Inilah yang disebut kebenaran sejati, menyadarkan dan menuntunnya menuju praktik benar. Kebenaran sejati itu, dengan memahami kebenaran itu, kita pun dapat tersadarkan. Inilah arah yang ditunjukkan Buddha kepada kita. Selama kita berjalan sesuai arah yang benar ini, untuk melatih diri, jadi tahu secara menyeluruh akan segala samadhi. Setelah mengetahui metode, sehingga dia sangat bersuka cita. Dia sangat fokus terhadap sutra ini. Dia mengalami semua dharma yang terkandung dalam sutra ini. Melihat satu kata, dia bisa menggabungkannya dengan prinsip langit dan bumi. Kebenaran sejati adalah menyatukan prinsip kebenaran dari segala sesuatu di alam semesta. Ini disebut kebenaran sejati. Jadi, tahu secara menyeluruh akan segala samadhi. Karena kebenaran sejati menyadarkan dan menuntunnya menuju praktik benar. Kebenaran sejati sudah ada yang tersadarkan untuk membimbing kita, membuat kita mengetahui begitu banyak secara menyeluruh akan segala samadhi. Prinsip dari samadhi membuat hati kita teguh dan membuat kita melihat dengan jelas serta memahami banyak prinsip kebenaran. Jadi, setelah mencapai samadhi ini, hatinya penuh maha sukacita dan berpikir, saya telah mencapai samadhi yang dapat menjelmakan segala tubuh jasmani. Melalui penampakan dari Dharma, memperoleh kebahagiaan dalam samadhi. Dengan pola pikiran seperti ini, melalui penampakan dari Dharma, demikian penampakan dari Dharma. Jadi, tubuhnya dapat menampakkan hal ini, sehingga dapat memperoleh kebahagiaan dalam samadhi. Perilaku yang tercerahkan seperti ini begitu sempurna dan terlihat dalam dirinya, membuat kita dapat bertemunya, membuat kita dapat melihat tubuhnya. Hal ini membuat mereka perasaan yang sangat sukacita. Hanya dengan melihat bentuk tubuhnya, sudah ada banyak prinsip, yaitu ketika orang bertemu dan melihatnya, tampaknya mereka secara alami mendapatkan pemahaman dari Dharma. Hanya saja melihat orang. Tidak perlu banyak berbicara. Saya sudah lebih kurang memahaminya. Orang ini adalah seperti ini. Bodhisattva ini telah membina diri di jalan Bodhisattva. Bodhisattva ini sudah mencapai kesempurnaan. Bahkan orang melihat tubuhnya akan timbul rasa sukacita. Ketika mereka bersentuhan dengannya, mereka dapat memahami banyak dharma. Melihat orang sama seperti mendengar dharma, maka dapat sangat jelas. Mereka dapat sangat jelas. Semuanya berkat kekuatan dari mendengarkan sutra teratai. Mengapa dengan mendengarkan sutra bisa mencapai samadhi? Sutra membuatnya mampu memfungsikan batin untuk membimbing secara luas. Jadi, di hadapan setiap makhluk, tubuhnya muncul. Karena itu, bisa menjelmakan tubuh dimanapun. Adalah disebabkan oleh kekuatan sutra. Semuanya berkat kekuatan dari mendengarkan sutra teratai. Setelah mendengar sutra teratai, seluruh tubuh memancarkan prinsip kebenaran sejati. Semua ini merupakan prinsip kebenaran sejati dari sutra teratai, sehingga Dharma telah masuk ke dalam batin. Terlebih dahulu di tubuh, sehingga tubuh dan batin seluruhnya terdapat prinsip kebenaran sejati yang menunjukkan dari sutra teratai. Maka, mengapa dengan mendengarkan sutra bisa mencapai samadhi? Sekali lagi menjelaskan kepada kita, segala hal belum jelas sebenarnya mengapa mendengarkan sutra bisa mencapai samadhi. Yang ingin dijawab adalah sutra membuatnya mampu memfungsikan batin untuk membimbing secara luas dharma dari sutra. Kekuatan dharma agar kita mampu memfungsikan dan memutar batin. Sebenarnya hadirin sekalian, Anda semua telah mendengar dharma begitu lama. Apakah dharma memutar batin kalian? Dari tengah dharma ini, dengan segala jenis dharma yang dapat digunakan, telah diumpamakan dengan kata-kata. Sutra teratai dibabarkan hingga saat ini. Sudah berapa tahun? Masalah di dunia saat ini juga digunakan di dalam sutra. Mengajarkan dengan kata perumpamaan. Manusia saat ini, masalah saat ini. Saat ini membabarkan sutra teratai. Menggunakan prinsip kebenaran sutra teratai dalam menghadapi masalah saat ini. Manusia dan masalah saat ini menjadi sakti, prinsip kebenaran dari sutra teratai.
Apakah kalian pernah menyaksikannya? Ada menyaksikan sutra ini selamanya berfungsi di dalam batin Anda. Saat batin Anda menemui masalah, maka akan memfungsikan Dharma. Bagaimana Anda ingin melakukan sesuatu, gunakanlah Dharma dari batinmu untuk menghadapi manusia, masalah, dan benda. Batin kita yang telah memperoleh Dharma itu dioperasikan. Jadi Dharma dari batin mengoperasikan alam semesta, manusia, masalah, dan benda. Kita menggunakan kesan batin yang kita pahami. Demikian kita melakukan segala sesuatu hal. Ini merupakan sutra membuatnya mampu memfungsikan batin untuk membimbing secara luas. Mari kita semua harus dengan kesungguhan hati menghayatinya. Jadi di hadapan setiap makhluk tubuhnya muncul Dharma ini. Jika sepenuhnya saya fungsikan dalam tubuh saya, segala sesuatu yang akan saya lakukan ini adalah ajaran dari Buddha. Setiap orang akan mampu mengenali dan memahami ajaran Sang Buddha. Jadi di hadapan setiap makhluk tubuhnya muncul. Karena itu, bisa menjamakan tubuh dimanapun adalah disebabkan oleh kekuatan sutra. Betul atau tidak? Mari semua orang dengan bersungguh hati memikirkannya. Seharusnya dalam pikiran saya betul. Tetapi dalam pikiran kalian, orang yang bisa pahami dengan jelas, betul. Orang yang tidak bisa memahami dengan jelas, tidak betul. Jadi apakah batin kita ada melekat dalam Dharma ini? Saya sekarang seharusnya memberikan persembahan kepada Buddha Chandra Vimala Surya Prabhasa Sri dan Sutra Teratai. Mendengarkan Dharma dari Buddha, memasuki jalan dari Dharma, dan mencapai jalan. Maka seharusnya menunjukkan terima kasihnya dengan memberikan persembahan kepada Buddha dan Sutra. Semua makhluk hidup sangat gembira melihat Buddha, mau datang mempersembahkan. Kenapa mau mempersembahkan? Itu karena mendengarkan Dharma dari Buddha, memasuki jalan dari Dharma, dan mencapai jalan. Maka seharusnya menunjukkan terima kasihnya dengan memberikan persembahan kepada Buddha dan Sutra. Aku mau mempersembahkan kepada Buddha Chandra Vimala Surya Prabhasa Sri. Karena Buddha Chandra Vimala Surya Prabhasa Sri, dia membabarkan sutra teratai. Barulah saya ada sutra yang bisa didengar. Saya dari sutra mendengar. Saya baru bisa memasuki jalan dari Dharma. Saya telah masuk ke metode sutra ini. Jalan yang harus ditapaki telah jalan masuk ke jalan ini. Ada sebuah arah. Jadi karena begini, saya telah mencapai jalan. Mencapai jalan ini karena saya ingin mempersembahkan kepada Buddha dan kitab suci. Ini adalah semua makhluk hidup senang melihat Buddha. Balik untuk mempersembahkan kepada Buddha. Ini adalah jalan kaki. Mengetahui susahnya orang yang membuka jalan, maka dari itu di jalan. Berbalik berterima kasih kepada jalan. Itulah sutra. Selanjutnya mengatakan tentang pada saat memasuki samadhi ini, di angkasa turun hujan dari Buddha Mandarava. Dari bunga Mandarava, bunga Maha Mandarava, bubuk halus dari kayu cendana hitam yang keras memenuhi seluruh angkasa dan turun bagaikan gumpalan awan. Bab 23 Aktivitas lampau Bodhisattva Baisaja Raja. Pada saat itu, artinya saat itu, sangat cepat memasuki samadhi ini. Hati setiap saat dalam kondisi tenang, memasuki samadhi, yaitu di angkasa. Tubuh dan pikiran telah memenuhi seluruh alam dharma. Sangat cepat di angkasa, dengan kekuatan gaib menurunkan hujan bunga dan dupa sebagai persembahan pada Buddha. Dia segera dari angkasa menaburkan bunga. Hujan bunga artinya bunga yang taburan bunga. Bunga turun dari angkasa sebagai persembahan kepada Buddha dan menjelmakan tubuh ini di angkasa, menunjukkan bagaimana menggunakan metode terampil. Karena angkasa sangat luas, menggunakan berbagai macam kekuatan metode terampil di angkasa. Pada saat memasuki samadhi ini, di angkasa dengan kekuatan gaib menurunkan hujan bunga dan dupa sebagai persembahan pada Buddha. Itulah menjelmakan diri di mana-mana. Di angkasa menunjukkan bagaimana menggunakan metode terampil dalam kondisi kosong dan hening. Memasuki samadhi ini dalam prinsip kebenaran.
tiada keluar atau masuk. Ini menunjukkan bagaimana menggunakan kekuatan gaib dari samadhi. Makanya dikatakan memasuki. Memasuki samadhi ini, di tempat itu memasuki samadhi di angkasa. Artinya dalam prinsip kebenaran, tiada keluar atau masuk. Ini menunjukkan telah memperoleh prinsip kebenaran ini. Prinsip kebenaran kembali ke alam semesta. Di tempat itu, menunjukkan dalam prinsip kebenaran tiada keluar atau masuk adalah seperti ini, begitu stabil. Prinsip kebenaran dari segala sesuatu di alam semesta. Ini menunjukkan bagaimana menggunakan kekuatan gaib dari samadhi. Yang ditunjukkan di tempat itu adalah konsentrasi, samadhi yang tak tergoyahkan. Alam semesta ada pergerakan seperti apa? Ruang angkasa selamanya adalah seperti ini. Kekuatan konsentrasi dari ruang angkasa yang luas ini. Ini menunjukkan bagaimana menggunakan kekuatan gaib dari samadhi. Maka dikatakan memasuki. Turun hujan dari bunga mandarafa, bunga maha mandarafa, bunga halus dari kayu cendana hitam yang keras. Dua jenis bunga berwarna putih, berukuran besar dan kecil, menunjukkan praktik suci. Dupa berkualitas keras dan hitam, turun dalam bentuk bubuk halus. Turun hujan dari bunga mandarafa, bunga maha mandarafa, bubuk halus dari kayu cendana hitam yang keras. Ini adalah sebuah kondisi. Bunga yang diturunkan dari angkasa. Kondisi itu memperagung tempat persamuan itu. Memenuhi seluruh angkasa dan turun bagaikan gumpalan awan. Ini menunjukkan pada praktik secara halus. Memasuki seluruh angkasa dan turun bagaikan gumpalan awan. Dengan ringannya kekosongan. Sangat ringan, sangat kecil dan halus. Seperti awan yang turun dari angkasa. Kita seperti berada di awan. Sedikit-sedikit halangan pun tidak ada. Kita yang berada di awan, ajaran ini berada dalam batin kita. Sedikit pun tidak ada hambatan. Awan Dharma ini memasuki tanah awan Dharma. Dharma berada dalam kehidupan keseharian kita. Bodhisattva sekalian, mempelajari ajaran Buddha harus satu hati. Batin mengikuti tubuh jasmani kita. Batin dan jasmani tidak pernah terlepas. Mendengar Dharma dengan membawa batin. Dalam ajaran ini, suara harus keluar. Harus melalui ajaran demikian untuk menyatukan. Sehingga dikatakan Dharma. Dharma, kita setiap kata harus menyerap ke dalam batin. Kamu harus melewati beberapa putaran. Benda ini baru bisa masuk ke batin dan otak kamu. Di batin dan otak kamu, bagaimana kamu mengubahnya untuk bisa digunakan dalam kehidupan seharian. Kita berpikir sangat jelas. Manusia, setiap orang hidup dalam ruang yang besar ini, semuanya sangat menakjubkan. Setelah memahami, ratusan ribuan kalpa sulit untuk ketemu. Setiap menit dan detik merupakan ratusan ribuan kalpa. Jika kamu berhenti di waktu sangat panjang. Jika demikian disia-siakan, sangat cepat. Setiap detik akan berlalu. Jika kamu bersungguh hati, 1 detik seumur hidup. 1 detik kamu akan merasakan seumur hidup tidak habis digunakan. Sehingga setiap orang harus senantiasa lebih bersungguh hati.